Makin berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita akan memakan lagu pujian penyembahan kita, kudus, kudus dan Tuhan. Sebab namanya kudus di setiap hati kami, Yesus Tuhan. Layakan kami, Yesus Tuhan, kami dapat datang
Terpujilah nama Yesus, besar ajaib dan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang masih Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Yesus Tuhan. Untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan yang daripada Yesus Tuhan, untuk hikmat-Mu yang selalu ada dan mengalir dalam setiap nafas kehidupan kami Yesus Tuhan. Bersyukur Yesus Tuhan buat cinta kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Tak terukur ya Bapa, kasih setia-Mu yang telah Kau korbankan di atas kayu salib ya Bapa, untuk menebus dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami boleh dapat dilayakkan pada pagi hari ini, yaitu bahkan sampai selama-lamanya itu kami dapat selalu berada di hadirat-Mu, untuk kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau memberkati setiap kami, para jemaat-Mu, para pelayan, bahkan hamba-Mu ya Bapa, yang hari ini kami datang untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau menyucikan, Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Bahkan sebentar pujian yang akan kami naikkan, kiranya Kau dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan menjadi dupa yang berbau harum dan berkenan di hadirat-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau memakai setiap para pelayan-Mu yang hari ini melayani Engkau, baik pemain musik, choir, singer, pemegang LCD, bahkan terlebih juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Yesus Tuhan. Kau pakai terlebih kami dengan luar biasa lagi di dalam pelayanan kami ya Bapa, untuk kami dapat berkenan di hadirat-Mu Yesus Tuhan. Pakailah kami Yesus Tuhan sebagai bejana-Mu Yesus Tuhan, sebagai alat untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin belum hadir pada saat pagi hari ini. Mungkin mereka yang dalam perjalanan Kau timpakan, Kau sampaikan di dalam rumah-Mu ini dengan selamat, dengan tidak suatu kekurangan apapun Yesus Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan Yesus Tuhan sakit, kiranya lebih kuasa dalam sudah sakit penyakit kita sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga mereka kekuatan yang daripada-Mu yang banyak, untuk mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami kembali Yesus Tuhan, untuk kami yang semuanya Yesus Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bahkan lebih juga Yesus Tuhan, Kau tahu Yesus Tuhan, mungkin ada sebagian dari jemaat-Mu yang dalam keadaan malas, kiranya Kau ketuk pintu hati mereka ya Bapa. Berikan mereka kerinduan hati untuk mereka dapat bersama-sama berkumpul bersama dengan kami ya Bapa di dalam rumah-Mu ini Yesus Tuhan, sehingga kami boleh dapat berkumpul bersatu memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau mengawali dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan sebagai dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Kami bisa untuk duduk. Shalom semuanya, selamat pagi.
Shalom, shalom, shalom. Berapapun kita yang ada ya, walaupun di luar cuacanya mendung-mendung, gerimis ataupun hujan, kiranya dapat menyurutkan semangat kita untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Ada semangat? Amin, amin. Jika ada semangat kita pada pagi hari ini, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat lagu pujian kita. Kasih sukacita yang kami terima di dalam Kristus Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kasih sukacita dari Tuhan kayaknya sedikit ini yang kita rasakan pada pagi hari ini. Masih ngantuk, lemas, atau gimana ini? Jika masih ada semangat kita untuk kita dapat ingin menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, sukacita kita karena Tuhan itu lebih besar. Bahkan berkat Tuhan itu terang pada dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Jika masih ada semangat kita, saya kembali kita bangkit berdiri.
Kita akan menaikkan lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuat kehidupan kita. Sebentar saya persilakan mungkin dari ada Bapak dan Ibu atau adik kakak semua yang ingin menyaksikan kasih kepada Tuhan sepanjang minggu ini. Ada? Saya buka ruang kesaksian. Ada tidak? Yang ulang tahun. Bapak Yanto ya? Bapak Yanto, ayo kok. Sudah diberkati dengan ditambahkan satu umur lagi oleh kasih kemurahan Tuhan. Ingin bersaksi kok? Mau sekarang atau nanti setelah firman? Wah, kayaknya capek ya. Kesaksiannya kalau tidak minggu ini ketemu minggu depan ya minggu depan lah. Ada? Tidak ada. Jika tidak ada, selanjutnya saya undang pujian dari kaum wanita yang maju ke depan. Mari yang merasa wanita, saya undang maju ke depan. Kita semua dapat memuji, membesarkan nama Tuhan.
Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat kemuliaan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mengangkat pujian kita suka-suka untuk Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita diberkati oleh kebenaran akan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Saya undang kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengadakan pujian penyembahan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang kami andalkan, ya Bapa. Kau satu-satunya pengharapan kami, Yesus Tuhan. Yang setia untuk kehidupan kami. Kau berharap dan berharap hanya kepada Yesus Tuhan. Melalui doa, melalui setiap doa kami, Yesus Tuhan. Kau berbicara setiap orang sekali jadi pergumulan kami, Yesus Tuhan. Kau selalu menguatkan kami, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, untuk selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang Rajaku, dan Tuhan yang berharap padamu. Engkau Tuhan yang
Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih sekali dari perkumpulan kami Yesus Tuhan. Kami mau dibawa di kasih kami mohon semuanya. Jangan Tuhan Yesus ada menjawab kebaikan daripada Yesus Tuhan. Sehingga kami kasih dari dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Kalau satu-satunya yang kami andalkan ya Bapa, kalau satu pengharapan kami, kalau satu kekuatan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Besar kuasa Tuhan. Memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap ruangan ini Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Besar dan pujian kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Dalam kasih Kristus, nanti saya minta Bapak Jimmy Siomi yang akan berdoa untuk firman Tuhan dan doa persembahan dalam kita lihat. Haleluya, menjadi sempurnanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di bagian ini atas anugerah kebenaran Tuhan. Kami Kau satu-satunya Tuhan Allah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membesarkan nama-Mu ya Bapa. Ya puji-pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Jadi dibayar kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan sebutkan Tuhan kami siapkan hati kami, dan siapkan pendengaran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pendengaran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi firman-Mu akan tetap tertanam dan tumbuh di dalam hati kami ya Bapa, yang kami akan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi saksi-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Pakai dia luar biasa lagi Tuhan, supaya Tuhan Yesus hamba-Mu dan Tuhan Yesus berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan dan apa yang memberkati tangan kami yang memberi Tuhan. Berkati dengan berlimpah bila sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni sebelumnya segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat kami berdoa firman Tuhan melalui firman. Haleluya. Haleluya. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Saya mengundang Bapak Ibu berkata Tuhan Yesus baik. Itu adalah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik tanpa kesudahan, ya sampai selama-lamanya Dia tetap baik. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan tema berhenti berlari. Ya, satu minggu ini saya pas dapat tugas jadwal khotbah atau melayani firman Tuhan. Kebetulan pembacaan Alkitab saya di kitab Yunus, ya Yunus 1 sampai 4. Sudah gitu di Facebook saya berlangganan yang namanya Ibu Sate. Dia tentang membahas juga dalam minggu ini tentang Yunus. Saya juga bingung. Tuhan, kok minggu ini saya bahasnya tentang Yunus. Terus berapa saya lihat shortnya YouTube juga tentang Yunus. Jadi saya pada hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat ya tentang kitab Yunus. Kita belajar bersama-sama ya untuk kita
mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, ya. Berhenti berlari, ya. Hari ini kita belajar tentang Yunus. Yang dialami Yunus itu sama dengan kita. Ya. Kalau Bapak Ibu hafal ceritanya Yunus di sekolah minggu, apa Yunus masuk bajingan. Masuk dalam apa yo? Ayo, apa yo? Atau sebagai ikan besar, bukan ikan paus ya, ikan besar. Ya. Saat ini sama, apa yang kita alami itu hampir sama dengan cerita Yunus, sadar tidak sadar. Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama, kita bisa lari dari tugas. Nah, Yunus tuh lari dari tugasnya. Ya. Di ayat pasal pertama sampai ayat terakhir itu, Yunus itu ditugaskan oleh Tuhan. Sama juga dengan kita lari dengan tugas. Tugas kita apa? Bapak-bapak tugasnya apa? Di dalam keluarga. Ini atau ini? Bekerja, mencari nafkah, menyayangi keluarga, mengasihi keluarga. Itu tugas bapak-bapak. Tugas ibu-ibu apa? Ada Lolita. Tugas sebagai istri apa? Mencari duit. Ya boleh aja sih sekarang emansipasi wanita itu harus setara. Ya boleh, nggak apa-apa. Ya kebutuhan semakin banyak. Ya jadi pemasukan kalau dua lebih baik. Benar nggak Pak Deddy? Benar ya. Tugas ini melayani suami. Ya. Tugas istri mengayomi anak-anak. Mungkin suami bekerja dari pagi sampai sore atau sampai malam, tidak sering dengan anak-anak. Sedangkan istri lebih sering dengan anak-anak. Ya, tugas anak sebagai anak apa? Di sini cuma tinggal Gina ya, Gina. Saya tunduk dulu. Kakak ini namanya siapa? Bu Ena. Hah? Oh, Nita. Di pikiran saya Nita ya. Oh benar ya? Oh iya. Ya kan tugas anak di dalam keluarga itu apa? Membantu keluarga, membantu orang tua, minimal nyapu rumah. Jangan kita lari dari tugas kita. Ya. Yang kedua, jangan lari dari panggilan. Ya, Yunus itu lari dari panggilan Tuhan. Dalam dia melayani Tuhan. Kalau kita ambil dalam ranah hukum, lari dari panggilan itu apa sebutannya? Ada yang tahu? Kalau lari dari panggilan hukum, ini tahu? Kayak yang dialami Dr. Richard, tahu gosipnya? Nah, mangkir. Sudah dipanggil, dikasih surat 1, 2, 3 tidak ada. Sama juga di dalam dunia pelayanan, kalau kita lari dari panggilan, ya mundur dalam pelayanan, walaupun sudah melayani. Banyak loh orang-orang di sini sudah melayani, walaupun mungkin kan tidak di mimbar, misalnya nggak di mimbar sini, melayani sebagai aksen juga, terima tamu, melayani sebagai tim besuk yang tidak kelihatannya hanya ke rumah-rumah juga. Melayani mungkin yang bersih-bersih gereja, ya melayani itu banyak. Tapi terkadang karena ada gesekan, ada masalah, kita mundur. Ya kita nyari nyaman, melayani itu capek, benar? Ada nggak yang melayani itu enak? Ada? Nggak ada. Melayani itu capek pasti. Dan Tuhan kita sudah melayani lebih dulu daripada kita. Ya. Kita harus punya pikiran bahwa Tuhan itu sudah melayani kita. Tapi kita kadang lari dari tugas panggilan. Mungkin kita nggak bisa berbicara di sini, melayani atau bernyanyi sebagai WR singer. Tapi waktu kita keluar gereja, kita bisa melayani orang dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita di dalam lingkungan kita. Itu sama juga melayani. Tetapi banyak, ya enggak sedikit orang Kristen karena gesekan apalagi dengan orang gereja, dengan
misalnya gembala atau dengan sesama jemaat mundur, gereja gak rugi. Ya, saya garis bawahi, Bapak Ibu tidak melayani Tuhan, gereja gak rugi. Yang rugi itu Bapak Ibu. Ya, misalnya saya nggak mau khotbah di sini, Tuhan bisa pakai orang banyak bisa khotbah di sini. Ya, misalnya saya nggak mau gitu, bisa. Tuhan bisa pakai siapapun yang begitu kita. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Misalnya kita menjadi nggak bisa melayani di mimbar, kita bisa melayani waktu kita di luar, waktu kita bekerja. Itu sama juga melayani. Ya, kita berangkat ke gereja pun itu sama juga melayani Tuhan. Bapak Ibu harus bangun jam 5 minimal. Ya, sebagai istri nyiapin kopi, kalau suaminya mau sarapan siapin sarapan, gitu. Anak-anak dibangunin, harus mandi. Ya, kalau punya air hangat pakai air hangat, kalau nggak pakai air dingin. Harus pakai baju bagus, harus dandan, ya. Betul, berangkat ke sini harus pakai bensin, harus memberikan persembahan. Pelayanan itu capek, tapi jangan lari dari pelayanan, jangan lari dari panggilan, ya. Apalagi menjauh dari Tuhan, ya. Seperti Yunus itu, dia itu menjauh dari Tuhan. Ya. Tetapi kita belajar bahwa kebenaran kisah Yunus ini membuat kita tidak bisa lari dari Tuhan. Walaupun kita lari kemana pun, Tuhan akan kejar, karena Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Yunus itu seperti kita, bukan orang yang nggak tahu Tuhan. Yunus itu tahu mengenal Tuhan, berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan. Ya, ia tahu kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, benar? Mengampuni, mengasihi, melayani, itu kehendak Tuhan. Memberikan. Alkitab sudah mencatat banyak kehendak Tuhan di dalam kita. Namun seperti Yunus, ya, kenal Tuhan, tapi tetap nggak mau nurut. Ya. Tuhan mengejar bukan menuntut, ya. Mengejar Yunus itu bukan menuntut, tapi dia ingin memulihkan Yunus. Ya. Seperti ilustrasi begini, ada seorang ayah dan anak pergi ke pameran. Nah, anak ini rewel, anak ingin membeli sesuatu yang dia lihat dan dia ingini. Dia rewel, marah sama ayahnya, dia tetap nuntut minta dibelikan. Sedangkan ayah pikir itu belum waktunya dia beli, belum waktunya dia miliki. Anak ini marah, dia lepas pegangan tangannya kepada ayahnya dan lari. Dari dalam pameran itu memang banyak kayak pasar malam, ibaratkan pasar malam. Dia lari, sudah ketutup banyak orang. Waktu dia lari, dia sadar, ya kan? Oh, saya sendiri, dia kiri kanan orang lain, dia kanan kiri orang asing. Dia mulai nangis, dia mulai panik. Tetapi ayahnya apa yang dia lakukan? Mengejar dia, tetap memanggil-manggil sampai anakku, anakku, kemana kamu? Misalnya Excel, di mana kamu? Waktu bertemu, apakah ayahnya mengalir dia? Yang saya, dalam pikiran saya, ayahnya itu akan memeluk anaknya. Jangan jauh dari Bapa. Ya, seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa di sorga. Jangan jauh dari saya. Dia ingin memeluk kita. Walaupun masalah kita banyak, sakit penyakit tetap ada, tidak sembuh-sembuh, Bapa di sorga tetap mau memeluk. Ya. Waktu kita lari, ya, waktu di pasal 1 itu diceritakan, ya, kita buka ayatnya Yunus 1. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman
Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Terus, barulah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadamu. Tidak jauh beda dengan dunia saat ini. Kejahatannya sangat-sangat sama dengan saat ini. Ya. Kemarin saya dengar, gak tahu benar atau enggak, ada yang bilang ke saya di SMA Bodru yang ada tempat sampahnya itu. Tahu ya? Pernah lewat situ enggak? Yang dari arah mana kaya, apa sih ya? Pokoknya mau masuk SMA Bodru tapi lewat sana. Nanti kan sebelah kirinya tuh ada gedung palet, ada tempat sampah orang buang situ. Yang enggak benar. Ya, udah ada tempat sampah, buangnya di situ. Kasihan yang punya gedung palet tuh. Ya, yang saya tahu tuh punya Tante Ica. Ya, sehingga kata kalau udah dijual dulu, soalnya saya pernah lihat David apa Dedi ada di situ. Nah, 3 hari yang lalu ada anak dibegal di situ, bawa motor Beat. Orangnya bawa golok sama pistol. Atau pistol itu mainan apa beneran? Kata saya benar, mas benar. Kejahatan semakin menjadi. Saya baca tadi di kompas.com ya kemarin ya. Selama puasa ya penipuan semakin meningkat. Hebat kan? Selama puasa penipuan, laporan penipuan kan sekarang ada ya, yang ditipu, ditransfer apa boleh lapor. Saya pernah bagikan, boleh lapor ada lembaganya. Itu meningkat drastis dari bulan sebelum puasa. Ya. Kejahatan semakin hari semakin menggila. Perang Amerika dengan Iran di luar batas dari Alkitab ya. Perang itu pakai AI, tidak pakai tombol, Bapak Ibu. Tahu AI kan? Apa cak? Kecerdasan buatan. Itu mencet rudal 100 rudal, nggak mungkin satu-satu cekat jempolnya gede. Semuanya pakai kecerdasan buatan. Ketik nyebar semua. Ya, ada saya lupa yang namanya apa. Dia nggak mau. Diminta sama Amerika dia nggak mau. Malah dia di blacklist dari Amerika, nggak bisa masuk aplikasinya itu di Amerika karena dia nggak mau dijadikan sebagai aplikasi menjalankan rudal. Semakin hari dunia ini bukan semakin lebih baik. Kejahatan di mana-mana. Nah, ini pun terjadi waktu Yunus disuruh Tuhan untuk ya, berseru kepada mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadamu. Tetapi apa yang diperbuat dari Yunus? Ya. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini diperintah sama Tuhan, disuruh sama Tuhan. Ya, itu pun tapi apa yang enggak dijalankan, malah dia menjauh dari Tuhan. Hari ini bentuk lari kita pun sama. Tuhan menyuruh kita mengampuni, tapi kita memelihara sakit hati. Ya. Tuhan menyuruh kita hidup kudus, tapi kita masih kompromi dengan dunia ini. Berbohong dikit nggak apa-apa lah. Ya, makan ini, minum ini dikit nggak apa-apa lah. Melakukan kejahatan kecil nggak apa-apa. Segala sesuatu yang mulai dari kecil, kalau terus diteruskan akan menjadi besar. Tuhan suruh kita melayani, ya, tapi kita pilih nyaman. Malas, jadi WL singer harus latihan. Sabtu malam baru berangkat, ya. Capek. Tuhan nyuruh kita seperti itu, tapi kita kadang di kondisi nyaman. Hari ini langganan saya beli ayam
saya dapat kebukaan. Baru 2 hari kemarin saya ketemu ibu ini. Siang kemarin saya pesan 2 kilo ayam tambahan. Dia balas, oke, om, nanti dikirim. Saya minta sore, dikirim siang. Adiknya datang ke toko. Tadi pagi saya buka HP jam 5, dapat WA apa? Innalillahi wa inna roji'un. Badannya maaf seger, ya, syukur gede, jalannya cepatan, laris dagangannya, dia berani murah, makanya saya ambil ke dia. Rumahnya itu kalau bapak ibu pernah kelewat ke gang Kauman, ada sebelah kiri itu yang rumahnya paling minimalis. Terus ada timbangannya gitu buat ayam itu. Ayamnya jangan dilihat di situ, karena dia lebih banyak sistem di telepon, kirim. Setengah 7 malam kemarin meninggal. Kalau kita mau cari nyaman, nggak mau layani Tuhan, dalam kondisi apa? Kita waktu dipanggil Tuhan, sudahkah kita dekat pada Dia? Sudahkah kita melekat pada Dia waktu kita dipanggil? Ya. Saya lihat podcast Dr. Stefani. Dia adalah ahli forensik, ya, di Jakarta. Ya, dia itu yang membedah mayat-mayat korban pembunuhan, korban kecelakaan. Waktu dipanggil, waktu diwawancarai, Dok, gimana dok waktu itu kalau ngadepin orang mati? Ya seperti dia barang nggak bisa diapa-apain. Harusnya kita menjaga diri, kata dokter ini. Kita nggak tahu kapan dipanggil. Dokter ini seorang Katolik. Kita nggak tahu kapan kita akan menuju Sang Pencipta. Saat kita dipanggil, apakah saat kita waktu kita dekat dengan Pencipta? Dia ngomong gitu, gak Tuhan. Atau saat kita dipanggil saat kita senang-senang. Senang-senangnya tanda kutip. Ya. Tidak waktu dekat dengan Tuhan. Hati-hati, kita sama-sama belajar pada pagi hari. Lebih lagi dekat sama Tuhan. Karena dunia ini semakin lebih baik. Kalau perang ini terjadi, kita nggak punya minyak. Kalau minyak bensin, minyak tanah, minyak-minyakan nggak ada di Indonesia mati. Ya, kemarin saya lihat di ada yang menjelaskan itu. Kendaraan akan nggak bisa jalan, bapak ibu nggak bisa buat masakan, ya. Semua dari minyak. Ya. Sedangkan di kita minyaknya ditiru dari Timur Tengah. Ya. Yunus itu menjauh dari Tuhan. Ya. Dia itu harusnya dia pergi ke Yapo, lebih jauh dari apa yang disuruh dari Tuhan. Terus dia pesan kapal. Nah kapal ini dia pesan lagi di ruangan bawah supaya apa? Supaya tidak diketahui orang lain. Ya, mungkin pikirannya dia nggak kelihatan kalau di bawah kapal. Emang Tuhannya nggak berkuasa. Dan lebih lagi dia tertidur. Ya, dosa itu akan membawa kita semakin turun, bukan semakin naik. Ya, saat ini apa dosa yang kita lakukan? Mulailah, ya, kita hilangkan. Dosa apa yang kita lakukan? Mulailah kita bertobat. Itu kecil kok deh, nggak apa-apa. Ya, dosa itu mulai dari kecil. Api emang langsung besar? Enggak kan? Api ces, ya kan? Korek api cekrek. Terus apa lagi? Gas ketek. Tapi waktu itu semakin lagi dipakai kesabar dengan hal-hal yang menyala akan semakin besar. Sama dengan dosa apa yang kita perbuat. Kita kecil, lama-lama akan semakin besar dan kita akan semakin turun, bukan menjadi semakin naik. Ya.
Tidak semua badai adalah serangan iblis. Ada yang badai untuk Tuhan kirim untuk membangunkan kita. Teruskan. Nah, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur dimakan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Allahnya ketiga, dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Awak kapal gak percaya sama Tuhan Yesus. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Kurang ajar. Memang kata Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus jahat, kurang ajar ini hambaku ini. Sudah aku suruh, sudah aku peringati, berangkat, malah dia menjauh. Ya. Di sini kita bisa ambil poin. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allah. Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus pun bisa berteriak sama Allahnya. Yang dia yakini, yang dia percayai akan menyelamatkan. Tetapi Yunus tetap tertidur. Ya. Angin taat, laut taat, pelayar kafir bahkan berdoa. Tetapi Nabi Tuhan tertidur. Ya. Hati-hati. Dunia mencari keselamatan. Bahkan mereka berlomba-lomba ya. Saya lihat di toko teman-teman saya tutup jam 5, buka habis awal. Mereka bisa menjalankan agamanya walaupun gak jaminan dia selamat. Betul? Kita di Alkitab dicatat kita ini akan selamat dan itu anugerah. Ya. Tapi kita kadang melalaikan, malas berdoa, ya, malas baca firman, malas beribadah. Minggu depan masih ada, minggu depan masih ada. Ya. Orang percaya jangan mau dibawa iblis, ya. Untuk kita menjauh kepada Tuhan. Tetapi kadang iblisnya nggak bawa kita, tetapi ego kita, sombong kita yang akan membawa kita. Ya. Alarm, ilustrasi alarm waktu kita tidur. Ya. Ngeselin nggak? Saya paling kesel beneran. Istri saya masang alarm di HP jam 4 pagi. Ya. Sedangkan saya kadang tidur tuh jam 11, ya, jam 11 lah. Cepat. Pada ini jam berapa? Jam 12 ya. Saya banci baru keluar, saya bertidur orang. Saya mau jaga kesehatan karena saya udah terlalu tidur. Tapi kenapa saya tidur cepat? Ya, siang saya udah nggak tidur sekarang. Kedua, saya itu pasti jam 1 jam 2 lirik bangun. Kalau udah terbangun, biasanya ke kamar mandi sekalian cek. Nanti tahu-tahu jam 4 alarm istri saya bunyi. Istri saya ini nggak bangun-bangun. Kadang bunyinya apa salahnya? Kadang saya keluar dari kamar, alarmnya dia juga sama. Berkeluar-keluar kemana-mana. Lagu Korea, mulai dari lagu Korea sampai lagu rohani. Tetap aja saya tidur. Jangan bangun sekolah. Tapi kalau lagi dia punya tujuan di sekolah, alarmnya belum bunyi, dia juga udah bangun. Ya, sampai saya kaget, saya buka pintu itu jam 4. Udah terlambat, dia bikin tugas. Dari pagi, kayak malam enggak, baru bangun. Ya. Kalau saya bangun pagi, karena saya punya tujuan untuk duduk di sini, untuk ngobrol sama Tuhan. Untuk saya mencurahkan isi hati saya, untuk saya bersyukur bahwa saya masih bisa melihat, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa bernapas dengan baik. Saya udah lama, Bapak Ibu. Oksigen itu susah untuk saya dapat, tapi gitu. Mama ini ada masih di sini, mesti.
Sepanjang malam aku, jam 10 sampai jam 5 pagi. Apa saya baru mau mandi setengah 6. Itu pun saya jam 4 udah duduk di sini. Mau berdoa susah, mau duduk susah. Ya. Bahkan kadang saya mau berdoa dengan masjid sebelah. Ya. Jangan mau kalah kita berdoa sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang menjadikan keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Kita cuma menjalankan saja, berdoa pagi, baca firman, kerjakan apa yang firman katakan. Ya. Alarm itu ya untuk menyelamatkan kita untuk tidak bangun kesiangan, betul? Ya kan? Kecuali kebelum. Begitupun dengan badai yang Tuhan kasih untuk kita bangun ya dari tidur kita, karena kita nyaman, kita kadang menjauh dari Tuhan. Bahaya. Hati-hati, jangan sampai Tuhan yang menegur. Kalau masih ditegur dengan hamba Tuhan sendiri, ditegur dengan semangat masih sendiri. Tapi kalau Tuhan yang sudah menegur, hati-hati. Saya nggak menakut-nakut Bapak Ibu, karena saya pun pernah ditegur sama Tuhan. Ya enak, ya benar-benar gak enak. Saya introspeksi diri, apa salah saya, apa dosa saya. Ya. Lanjut, ya. Ini, ya. Lanjut Kak, 7. Bentar. Pasal 2 Kak. Pasal 2 ayat 1. Berdoa Yunus Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Jadi di pasal 1 itu ya, setelah mereka membuang semua peralatan, bahan apa yang mereka bawa, pakaian mereka buang semua supaya kapal itu ringan, tidak tenggelam. Ya, terakhir Yunus sendiri yang berkata, ya, cemplungkan saya ke dalam laut, maka laut ini akan reda. Ya. Maka Yunus 1 ayat berapa terakhir? Yang terakhir. Terus yang terakhir, di situ terakhir apa? Di situ nggak cantik lagi. Yang ikan datang. Nah, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, Yunus dilempar ke laut ditelan ikan besar, itu bukan kebetulan ada ikan normal, tapi itu ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Yunus. Ikan ini, perut ikan ini, ya tempatnya gelap pasti. Gak ada neon Philips ini, gak ada. Ya, kedua tempatnya masih sempit sebesar-besarnya ikan. Kita manusia, apalagi manusia ini seperti saya, masih akan sempit banget. Tempat yang memalukan, ya, tempat yang tidak nyaman. Tetapi disitulah Yunus berdoa. Ayat 2 itu Kak, Yunus 2 ayat 1. Kadang Tuhan mematikan kesombongan kita, ya. Untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita kembali kepada pencipta kita. Keselamatan itu bukan dari jerih payah kita, bukan dari pelayanan kita, bukan dari harta dan kekayaan kita, tetapi keselamatan itu dari Tuhan. Ya. Keselamatan itu dari Tuhan. Saya mengambil ilustrasi begini. Pada ini pernah pakai Google Maps, GPS. Waktu kita menuju suatu tempat, nah tempat itu kelewat, apa yang terjadi? Ada peringatan ya, biasanya juga ada peringatan. Terus disuruh apa kita? Putar balik.
Sama juga dengan Tuhan mengarahkan kita. Kita ini udah salah. Denny, kamu tuh udah salah. Putar balik. Ya, mumpung masih ada waktu, putar balik. Jangan terus lanjut, nanti kau akan jatuh. Ya. Nah, Yunus mengakui dia mau turun ke laut. Dia ditelan ikan. Ya. Akhirnya dia putar balik. Yes, disuruh enak-enak loh sama Tuhan pergi di Tarsis, naik kapal udah enak kan? Bisa pilih kelas berapa, dek 1, dek 2. Malam ininya naik ikan, ikannya mana di dalam perutnya. Nah kan, nggak enak. Kalau kita nggak taat sama Tuhan waktu putar balik, akhirnya kita nih yang nggak enak. Ya, tetapi akhirnya Yunus bertobat dan Yunus mau ya mengikuti yang Tuhan. Nah, pertobatan, ketaatan Yunus dapat mengubah ya kota. Ayat pasal 3. Pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Terus ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Lanjut. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Terus ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabut. Yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabut, lalu duduklah ia di abu. Kota ini bertobat, bahkan sampai rajanya. Ya, minta ampun sama Tuhan. Kota Niniwe adalah kota yang brutal, dia korup, penuh dengan kekerasan, sama dengan kota-kota sekarang. Ya, banyak kekerasan di mana-mana. Tetapi Tuhan nggak akan menyerahkan kota-kota kita juga. Kenapa? Karena masih ada umat-umat Tuhan, orang-orang percaya di setiap kota-kota yang terus berseru memohon kepada Tuhan untuk kotanya diselamatkan, seperti kita doakan untuk Haur Gelis, Indramayu. Jangan bosan-bosan sisihkan di dalam doa kita. Kasih Allah kepada kota Niniwe untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Tuhan nggak mau menghapus jiwa-jiwa itu begitu saja. Kalau orang itu mau bertobat, mau berbalik, putar balik, Tuhan akan mengampuni. Ya. Lanjut pasal 4. Ini bagian penting dari Yunus. Ya. Nah, setelah kota ini bertobat dan diampuni Tuhan, yang lucunya Yunus malah, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Ya. Kota bertobat, terjadi pertobatan yang luar biasa, tetapi Yunus marah. Kenapa marah? Karena dia tahu kota itu seperti apa. Ya, kota itu brutal, kota itu penuh dengan kejahatan. Yunus pun sama dengan kita. Kita tahu mungkin orang itu bersalah sama kita, tapi kita kadang nggak mau mengampuni. Karena orang itu tidak kita kenal, kita tidak mau
mengasihi. Ya, nggak kenal enggak. Buat apa saya baik-baik sama dia? Ya, nggak kenal enggak. Buat apa saya salaman? Ya, apalagi di tengah-tengah yang berbeda. Berani nggak Bapak Ibu? Kita orang percaya harus tapi beda di tengah-tengah yang sama. Sama apa? Dunia ini banyak sama. Ya, sama berbuat dosa, sama berbuat jahat. Kita kebalikannya. Kita harus berbeda. Yunus marah karena kota itu bertobat lucu. Ya, dia kesal karena Tuhannya mengampuni. Ya, karena dia tahu Tuhan itu hatinya lunak. Nah, kalau kita dalam keadaan berdosa, jangan malu-malu untuk minta ampun. Jangan sombong, jangan ego. Saya bisa, saya kuat, saya mampu. Semampu-mampunya kita itu seperti Alkitab mencatat seperti apa uap, ya, uap air sendiri, uap kopi waktu timbul langsung hilang. Atau rumput di pagi hari dia mekar, ya, bunga rumput sore hari dia layu. Itu kehidupan manusia. Jangan kita sombong. Kalau kita sombong, apalagi penuh dengan dosa, ya, tidak akan ada pertobatan. Bahaya besar dalam kehidupan kita bukan waktu kita gagal, ya. Tapi bahaya terbesar waktu hati kita tidak serupa dengan Tuhan. Ya. Kita bisa melayani, kita rajin ibadah, mengerti doktrin, tapi kita masih membenci. Tapi kita masih menghakimi. Ya. Teman saya berkata, teman Kristen, kita itu seperti dua. Ya, kita punya dua pekerjaan Bapak Ibu. Satu pengacara, satu hakim. Waktu kita salah, kita jadi pengacara. Ya, kita membenarkan yang salah. Tapi waktu orang lain salah, kita jadi hakim. Kita menghakimi orang. Ya. Pasal terakhir, ayat terakhir 11 atau 12. Nah, ayat 10-nya. Nah, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarang itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ya, Yunus waktu dia marah-marah, ya, Tuhan tanam, Tuhan berikan pohon jarang. Dia bertumbuh dan menutupi Yunus sampai dia bisa bernaung di bawah pohon itu. Ya, tapi waktu malam berjalan terus sampai pagi, pohon itu mati. Dan Yunus pun berkata, dan dia marah lagi, kenapa engkau membunuh pohon ini? Kenapa engkau mati pohon ini? Dan Tuhan menjawab apa? Ya, engkau tidak berjerih payah menumbuhkan pohon ini. Aku yang menumbuhkan, tapi kenapa engkau marah-marah? Begitupun dengan warga Niniwe, ayatnya 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan dari tangan kiri. Ya. Sudah tidak tahu kebenaran, sudah tidak tahu ada aturan untuk Niniwe. Sangat brutal, ya. Dengan ternaknya yang banyak. Gak ada lagi ayatnya 12. Nah, tanggung gak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah gak baca firman, baca Alkitab, tapi
dari pasal 1 misalnya satu pasal ini. Tapi tanggung. Yunus 4 ini tanggung. Oh begitu. Kelanjutannya gimana Yunus? Ya, saya pelajari ternyata memang bukan untuk membahas Yunus. Yunus hanya ceritanya itu waktu dia tidak mau ya bertobat, ya dia tidak mau nurut sama Tuhan. Tetapi ayat ketiga sampai keempat itu mengenai tentang Tuhan yang penuh dengan kasih. Jangankan 1 jiwa, ya, 120 jiwa, 1 jiwa pun Tuhan itu akan cari supaya dia tidak binasa. Ya. Tetap menjadi orang-orang yang percaya dan tidak lari dari panggilan, tidak lari dari tugas kita, baik sebagai keluarga, baik di dalam gereja. Ya. Kita terus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Mungkin saat ini kita dalam keadaan badai. Ya. Mungkin saat ini waktu kita ini berada di lingkungan yang tidak baik. Tapi marilah kita tetap menjadi orang-orang yang taat sama Tuhan. Ya, Yunus memberikan kita pelajaran untuk kita taat sama apa yang Tuhan mau, bukan dengan apa yang kita mau. Ya. Jangan misalnya hari-hari ini Bapak Ibu sudah lari dari panggilan kembali dalam panggilan Tuhan. Sudah lari dari tugas, balik lagi dalam tugas. Jangan dengan kenyamanan Bapak Ibu jauh, Bapak Ibu mengabaikan Tuhan. Jangan kita sampai di dalam perut ikan karena kenyamanan kita, karena keegoisan kita, karena kesombongan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang tidak sampai ke sana. Kita tahu batasan-batasan yang Tuhan mau. Ya, saya undang pemain musik dan singer. Kita akan masuk dalam doa penyembahan. Kalian panggilin yang pegang LCD. Untuk kita bangkit berdiri. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Bukan karena produktivitas kami, tetapi karena ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya kepadamu. Kau ada dalam kehidupan kami. Kami ingin berjuang lebih lagi. Bapa
Bahwa Tuhan Yesus baik. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena Dia ada di dalam kita. Sedang menyembah, bukakan hatimu, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus untuk meluluhkan hatimu. Untuk apa kita hidup tanpa Tuhan? Untuk apa kita hidup tanpa melayani Tuhan? Jangan sampai kita dipanggil Tuhan, kita tidak membawa berkas-berkas Tuhan kepadanya. Tidak ada yang dapat kita laporkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Jangan malas untuk melayani Tuhan. Jangan malas untuk beribadah. Dunia ini hanya fana. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Kekayaan kita, harta kita pakai itu semua untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan senang dengan itu. Tuhan senang namanya dipuji. Tuhan senang namanya dimuliakan. Melalui apa? Melalui anak-anaknya, melalui umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Jangan jadi seperti Yunus yang tidak taat walaupun mengenal Tuhan. Jangan jadi seperti Yunus yang mengenal Tuhan tapi tetap sombong. Jangan seperti Yunus yang dekat sama Tuhan, yang diberkati Tuhan tapi menjauh dari Tuhan. Yesus, ampuni kami. Ku nyanyi haleluya. Allah yang baik, Allah yang bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, bagi Bapak, berkasih karunia untuk perjalanan kehidupan kami Tuhan dari hari ini. Pada saat ini, Tuhan layak kami untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami semakin tahu dan mengerti akan kuasa kasih karunia. Pagi hari ini kami mendengarkan sebagai daripada firman Tuhan. Kami mohon pada Bapa agar firman ini menjadi penutulan kekalahan dan kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami puji kemuliaan nama Tuhan, kami segera mengucapkan persembahan Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami semuanya
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berikan, silakan duduk, kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Suka selamu Tuhan, sungguhlah hidupku telah ditebus, dan Tuhan terus untuk melayani orang. Bergabung dan yang sudah pernah melanjutkan, kita bergabung kembali dalam ibadah hari Rabu. Ibadah yuk jam 18 di gereja dilanjutkan latihan musik untuk Sabtu. Minggu 26 Desember 2001, kok udah dari 1? Minggu itu 2000 Desember. Kita kan lagi Maret ya. Title-nya lebih lama deh. Nah, jam 7 di gereja, jam 7.45 di Kasih Bukit, kita mundur tambah muda dan 2001 ya. Lebih muda 5 tahun, Bu. Amin. Warga gereja sudah ya. Sudah kan? Yang ulang tahun. Bapak Tulusite. Tuhan berkati di ulang tahun Tulusite. Bapak Lanto Hermawan. Wah, juga perangko Pak, di pojok baik itu orang usung. Nanti kita doakan untuk Bapak Sidite dan Bapak Yanto Hermawan juga kan kita berdoa. Bapak doa Indonesia, untuk Bapak Bro, Indramayu, Habis untuk ujian mereka, ujian udah selesai sampai SMA. Oh hasil ujian, SMA kapan? Masih lama, tenang. Ujian anak sekolah minggu dan remaja biar nilainya bagus semua. Jemaat yang sakit, Dinda sakit, anaknya Pak Jaya dan Ibu Fikri sakit demam. Jemaat yang tidak hadir hari ini mungkin karena hujan dari semalam dan membuat semuanya jadi lemah ya. Tapi kita mau kuat di dalam Tuhan, berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang berbahagia. Tetap semangat ya, puji Tuhan. Lanjutkan. Laporan keuangan gereja 2021 aja lah. Udah habis 2021. Pokoknya jangan lewat di apa ya? Apa gimana dibacain? Isinya benar. Oh isinya benar, cuma tanggalnya beda. Oh ganti laptop. Habis laptopnya khusus habis. Kas pemuda 549.000, kalau rumah pemuda 612.000, terus lanjut sekolah minggu 1.003.000, kas Natal 582.000. Yang pada kas Natal itu siapa? Masih family ya udah. Lalu kas diakonia 549.000, pelwap 2.300.000. Bukan punya akhir juga ya pelwap ya, padahal cuma sih tetap titik. Bukan kan? Kas pembangunan 16.900 ya sekian. Beda sedikit. Saldo Lazarus ini juga banyak, hampir 16.810.000 ya. Sudah kan? Ada lagi? Yang mau menabung silakan Ibu Sutina. Oh, saya juga mau nabung nih. Yang membayar dana Lazarus ke Ciloni. Sudah?
Sudah? Sudah? Ya. Nanti yang dikasih Tuhan Bapak Tulusihite dan Bapak yang Tuhan mohon akan menerima untuk kita doakan. Kalau Ibu Bapak lihat saat ini kita pakai kaos bukan gaya-gayaan. Kita mau bikin tim jumpa atau tim besuk. Saya sebagai gembala terbatas karena saya nggak bisa naik motor, saya nggak bisa mengendarai mobil dan motor. Jadi nggak bisa berangkat ke Tante Wawa tuh. Saya pilih orang-orang yang bisa cepet. Saya lihat Tante Wawa sama Tante Nok itu benar-benar Filipin. Kalau ada orang sakit, siapa yang sakit? Gajian tuh. Kita belum mendengar dia sudah sampai di rumahnya Tante Leti, di rumahnya Tante siapa, udah nyampe mereka berdua. Jadi saya minta bukan keharusan ya Tante Nok sama Ami yang saya nggak bisa, saya nggak ada waktu bukan. Siapa basic sempat gitu. Bunda Luni dan Ibu Sinta juga siapa aja sempat. Kami keluarga Pak Sori, Pak Denny, Bu Jen, saya dan Pak Erwin juga pasti harus sempat ya untuk menengok jemaat. Jadi kita akan habiskan tim besuk kita atau tim jumpa biar keren dikit lah. Jangan tim besuk ya, tim jumpa biar keren dan keren daripada yang lain. Untuk kita siapa sih bisa cepat kenyang gitu loh. Kayak misalnya, Bapak Tulusihite nih, udah berapa kali ke gereja belum dijumpai. Ayo kita makan Bapak Tulusihite. Bawa lontong Medan. Kita makan di sana. Bapak Hobi ini berapa kali? Udah gereja kita belum ke sana. Yuk kita ke rumah Bapak Hobi. Bawa lontongnya gome. Judulnya lontong semua ya. Nah, saudara kasih Tuhan itu. Nanti kita doakan kita bisa. Juga saya harapkan untuk guru-guru sekolah minggu yang baru bisa maju ke depan. Untuk kita doakan supaya benar-benar pelayanan kita ini pelayanan yang benar-benar diurapi Tuhan. Ya. Kalau melayani itu butuh waktu. Yang kedua butuh dana. Yang ketiga butuh doa. Ya. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bergerak bersama biar kita boleh lebih maju lagi di hadapan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian selalu untukmu nanti dengan kasih Tuhan Bapak Tulusihite dan Bapak yang berdoa. Tuhan berdoakan. Baik itu adalah Haleluya, haleluya. Berkat Tuhan turun atas Tuhan Bapa terkasih ini. Kasih sayang Tuhan, hikmat pengurapan dari Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, buka jalan usaha pekerjaan mereka, buka jalan kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang guru-guru sekolah minggu yang baru untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan mereka sebagai orang-orang yang muda yang datang untuk melayani Tuhan. Maria, Adia, Revi, siapa lagi yang menjadi guru? Ibu Ella, boleh yang belum dihabiskan menjadi guru sekolah minggu. Ya, siapa lagi yang mau udah ambil pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, silakan maju ke depan. Haleluya.
tangan Tuhan yang Yang mengurangi mereka, mengutus mereka. memberikan hati yang agung, yang mulia, yang kudus, Haleluya. menjadi pelayan Tuhan yang sungguh. Ya. Apa yang memberkati mereka dengan bekal Pengurapan yang baik melayani dari ya Tuhan. Amin. Amin. segala yang diperlukan untuk pelayanan Kau siapkan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, jalankan pelayanan itu dalam hidup mereka. Amin. Amin. Berkat yang akan mengikuti mereka yang tidak berkesudahan akan menyertai mereka sampai mereka menyaksikan bahwa Tuhan itu ajaib dan mulia. Terima kasih Bapak. Pakai mereka dalam guru-guru sekolah minggu dan tim sekolah minggu dengan hati yang baik yang daripada dia yang kudus yang agung, sebab mereka memelihara anak-anak Tuhan yang masih kecil, memimpin mereka Tuhan. Mereka menyambut anak-anak yang datang kepada Tuhan dan memimpin mereka untuk melihat wajah Tuhan. Diberkati mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saya undang untuk tim juga maju ke depan. Saya minta dengan Bapak Ibu Nur, Ibu Aula, Ibu Loni, Cisinta, apa lagi Pak? Jadi kita sama-sama melayani, melayani lebih sungguh, melayani. Mari kita bergandengan tangan melayani. Bebas kita berlari untuk kita menjenguk jemaat-jemaat Tuhan. Untuk kita berbagi dengan mereka, berbagi waktu, berbagi rela, berbagi doa. Hari ini melayani, hari juga bisa menjadi orang-orang yang berbaik dalam melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Melayani, lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani, lebih Mari saudaraku, angkat tangan memberkati mereka. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ketika Kau melangkah bukan membawa dirimu, tetapi Kau membawa nama Tuhan. Ketika kesembuhan, kemuliaan yang Tuhan tunjukkan itu nyata, bukan karena pribadi, tetapi karena Tuhan yang menyertai langkah dan iman dan hati dan kegigihan. Diberkati, diurapi hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus turun memberkati mereka, Amin. memulihkan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh berdampak luar biasa. Tangan mereka di dalam tangan mereka ada kesembuhan, ada jumpa, ada lawanan, Amin. ada penyertaan Tuhan, ada sapaan Tuhan bagi setiap mereka yang mengerjakan pelayanan besuk di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini diberkati mereka, diurapi mereka, dipilih mereka, membawa nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Amin. Selamat melayani bagi guru-guru sekolah minggu yang baru, bagi tim jumpa. Kita akan terus melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena Paskah sudah dekat, saya mau janji iman untuk Paskah. Nanti untuk acara berikutnya kita renungkan. Mau kita ke Singapura boleh, mau ke Bali boleh ya.
Kalau misi jangan yang kecil-kecil. Waduka juga boleh. Waduka juga besar airnya ya lagi hujan. Ya. Jadi iman akan dibuka. Jeng 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 jeng. Terima kasih Kristus Bapak Gembala berapa? Aku dirayu biar gede. Satu dapat 1 juta dulu. Ya dari Bapak Gembala 1 juta rupiah. Dari yang di atas 1 dulu nih. Ibu ada yang berapa dulu? Next time. Oh next time beli sih lagi pasangnya. Bukan dari mama. Dari mana ya? Ada mama kan Pak. Yang masih punya mama. Bu Sinta 200. Bu Loni 1 juta. Pasti ada 1 M. 500. Mana lu? 200. Bapak Sigit 400. 500. 3. 3. Saya ini matanya nggak kelihatan, maaf kacamatanya belum dibeli. Orang ini benar mau kopi. Ibu cantik kita baru 200. Bapak Jimmy Fiori 500. Bapak yang 500. Ibu ya 500. Bapak siapa? Nyebut aja dulu. Nanti kalau udah nyebut, tapi dapat. Nanti aja. Bapak ini telur asin. Bapak Hopi belum. Bapak Selamat 200. Ibu Noh 200. Bapak Denny Ibu Jen 200. 500. Udah ya semua udah ya ini ya. Siapa yang belum? Udah semua ya. Tuhan memberkati. Gampang pasti kita cari duit di sini. Sebentar aja udah banyak. Tuhan memberkati kita semua. Inilah uniknya kita bersatu di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kembali. Kita akan doakan bangsa dan negara Indonesia. Bapa di dalam surga, mari kami satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami bawa pimpinan bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat yang ada, baik yang di pusat maupun di daerah Tuhan. Di tempat yang tertinggi maupun yang tempat yang rendah, mereka sama-sama hidup takut akan Tuhan dan mengerjakan semua yang terbaik bagi pelayanan masyarakat dan negara ini. Berkati orang-orang yang ada di TNI, Tuhan memberkati juga yang ada di darat, di laut dan udara, mereka yang berperan untuk menjaga keamanan secara resmi di negara ini. Tuhan memberkati mereka dengan kelemah lembutan, takut akan Tuhan, dan memberikan kekuatan kesehatan supaya mereka boleh menjaga negara ini dengan baik. Berkati para PNS, guru yang ada ya Tuhan, yang mengajar, yang menopang anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan kesejahteraan, perekonomian, keamanan, bahkan Tuhan pendidikan, kesehatan yang ada di bangsa ini. Tuhan bercampur tangan dan Tuhan sanggup memberkati. Tuhan kami satukan hati untuk seluruh jemaat. Tuhan berkati yang tidak hadir Tuhan hari ini. Mungkin mereka sakit, mereka dalam keadaan kesibukan mereka dalam kelemahan. Tuhan angkat mereka dan bawa mereka kembali datang kepada Tuhan. Kami doakan untuk Ibu Lilis Siagian, jamah sembuhkan. Kami doakan untuk anak kami Dinda, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan setiap usaha pekerjaan dari seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka, pendidikan anak mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan Rabu, Sabtu dan Minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadikan gereja ini rumah doa, di mana rumah berkumpul para umat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk rencana-rencana Paskah. Tuhan buka jalan dan tim panitia yang akan dibikin untuk Paskah nanti Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengadakan. Semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehatkan tubuh kami, sehatkan jiwa kami, sehatkan roh kami di dalam Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
ketika mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Dan terus Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan sendiri yang membawa engkau pada kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya, katakan amin.